Dan kita sudah masuk pada cerita ketika salah satu daripada putri Fir'aun ini terkena penyakit baras, penyakit kulit. Maka berusaha diobati dengan berbagai macam tabib dan juga para dukun, tetapi tidak bisa diobati. Akhirnya tukang sihir mengatakan kepada Fir'aun bahwa penyakit putrinya ini tidak mungkin sembuh sampai diusap wajahnya dengan sesuatu yang pertama kali dilempar ke sungai Nil. Lah kebetulan tabut yang isinya adalah bayi Musa itu adalah yang pertama kali barang yang dilempar ke sungai Nil ini. Sehingga ketika anak putri Fir'aun ini berjalan-jalan di pinggiran sungai Nil, tiba-tiba melihat kotak. Akhirnya kemudian dia menyuruh pengawalnya untuk mengambilnya, kemudian dibawa ke istana. Ketika istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, melihat kotak itu, ternyata dibuka rupanya ada bayi yang sangat tampan. Dan jatuh cintalah Asiyah bintu Muzahim kepada bayi itu, karena memang Fir'aun sendiri tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan yang dilahirkan dari istri-istri Fir'aun ini. Lah ketika itu diambillah ludahnya, kemudian diusapkan ke anak putri Fir'aun itu, kemudian Allah takdirkan penyakitnya hilang. Lah ketika Fir'aun melihat bayi itu dan wajahnya mirip dengan bayi-bayi Bani Israel, maka Fir'aun pun ingin membunuh bayi itu. Akan tetapi istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, kemudian mengatakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak, jangan kau bunuh dia, boleh jadi anak ini akan menjadi penyejuk mata diriku dan mata dirimu. Tapi Fir'aun mengatakan, ammalaka fana'am, untukmu ya kau senang melihat bayi itu, wa ammali fala, adapun untukku tidak. Maka akhirnya kemudian anak ini menjadi besar. Ketika sudah besar sedikit, tiba-tiba ketika berada di gendongan Fir'aun, ditariknya janggut Fir'aun itu sampai hampir-hampir Fir'aun terjatuh karena kerasnya tarikan dari bayi itu. Maka Fir'aun pun semakin jelas bahwa jangan-jangan bayi yang dimaksud itu adalah bayi ini. Akhirnya kemudian dia hendak membunuhnya, tapi dihalang-halangi. Dari situ kemudian Fir'aun membuat ujian dengan cara meletakkan tamr, kurma, dan juga bara api. Akhirnya kemudian Musa dilepas, bayi ini dilepas. Kemudian dilihatnya dua benda, satu bara api, satu buah kurma ini. Dan Allah takdirkan, tentu dalam rangka menyelamatkan Nabi Musa, tiba-tiba Musa mengambil bara api itu, kemudian menelan. Lah dari sinilah kemudian terjadi mukjizat, karena ketika ditelan harusnya Musa akan kepanasan, dilempar lagi api itu. Ini pula yang menjadikan kemudian luka dalam mulut Musa kecil. Akhirnya Musa pun menjadi pelah. Makanya ketika Nabi Musa hendak mendakwai Fir'aun, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cabutlah kepelatan dalam lisanku supaya dia paham ucapan. Walaupun riwayat ini dibantah oleh banyak para ulama tentang kisah Nabi Musa mengambil bara api, karena tidak mungkin walaupun anak-anak apabila merasakan panas tentu akan dibuang gitu. Tapi ada juga membantah balik, boleh jadi itu adalah irhasah, sebuah mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pelatnya Musa itu bukan seterusnya,
Boleh jadi pelet itu karena grogi ketika hendak mendakwai Fir'aun, karena belum pernah. Tapi setelah itu hilang peletnya. Ada juga yang mengatakan seperti wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuhnya karena anak ini tidak berakal. Kalau dia berakal tentu akan mengambil kurma. Dan kalau dia sampai mengambil kurma, Fir'aun akan membunuhnya. Tapi ketika dia mengambil bara api, Fir'aun pun tidak jadi membunuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Fir'aun ini kemudian Nabi Musa sudah besar dan sudah didakwahi, tapi Fir'aun pun kemudian menolak dalam sebuah dialog yang sangat masyhur yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rasulu rabbil alamin." Sungguhnya aku, kata Musa, adalah utusan Rabb semesta alam. An arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Maka Fir'aun mengatakan, alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Bukankah, kata Fir'aun, kami telah mengasuhmu sejak kecil, kau hidup di lingkungan kami, dan engkau tinggal bersama kami bertahun-tahun dengan segala kenikmatan yang ada di istana ini. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau, wahai Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Artinya Musa pernah membunuh seseorang dan engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Qala, maka Musa mengatakan, fa'altuha idan wa ana minadh dhalim. Aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang khilaf. Artinya ketika Musa membunuh itu tidak sengaja. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu aku lari darimu karena aku takut padamu, kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Maka Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin. Lalu siapa Tuhan yang kau serukan itu, yang katakan menguasai alam semesta ini? Maka Musa mengatakan, Rabbus samawati wal arwa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu percaya. Maka Fir'aun berkata, liman haulahu ala tastami'un. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Maka Musa berkata, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalun. Tuhanmu, wahai Fir'aun, dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu, itulah Allah Rabbul Alamin. Maka Fir'aun mengatakan, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sungguh rasulmu yang diutus kepadamu benar-benar gila. Maka Musa mengatakan, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Maka Fir'aun mengatakan, la in ittaqadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menyembah Tuhan selain diriku, pasti aku akan memenjarakan dirimu. Maka Musa mengatakan, awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu bukti yang nyata? Maka Fir'aun mengatakan, fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Kalau gitu buktikan mana ucapanmu itu. Tiba-tiba Allah katakan, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenar-benarnya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda' lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Maka Fir'aun mengatakan, qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Sungguh dia Musa pasti seorang penyihir yang pandai sekarang. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'mur.
dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu bagaimana pendapat kalian? Qalu, maka para pembesar di sekitarnya, Haman dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, arjih wa akhahu wab'ats fil madaini khasirin. Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya Harun itu, dan utuslah kepada seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan para penyihir. Ya'tuka bikulli saharin alim. Niscaya mereka akan datang semua penyihir yang pandai untuk membantuku. Wa jumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Lalu dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un, dan diumumkan kepada banyak manusia, berkumpullah kalian semuanya, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin, agar kita mengikuti para tukang sihir jika mereka menang. Maka ketika betul-betul tukang sihir datang, kemudian terjadi duel dan adu tanding antara Musa dengan tukang sihir. Rupanya tukang sihir itu kalah dan bertobat sujud kepada Allah Azza wa Jal. Fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Maka tukang-tukang sihir itu sujud dan mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Dari sini Fir'aun marah dan mengatakan, amantum lahu qabla an adana lakum. Berani-berani kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala sawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain. Sungguh dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatan. Pasti kupotong tangan kalian, kupotong kaki bersilang, dan sungguh akan kusalib kalian semuanya. Lihat bagaimana tukang sihir ini. Di pagi hari mereka kafaratul fajar, tapi di sore hari mereka syuhadaul barara. Pagi hari mereka kufur, tapi di sore hari mereka dibantai Fir'aun dan menjadi para syuhada. Intinya bahwa hiwar ini terus dilakukan oleh Musa dan Fir'aun ini. Sebenarnya Fir'aun ini sudah merasa ketakutan dengan Musa dan beberapa kali menghindar dari Musa alaihi salatu wassalam dan hampir mau beriman. Apalagi ketika kemudian Musa menjanjikan kepada Fir'aun ini, wahai Fir'aun, kalau seandainya engkau mau beriman, maka Allah akan kembalikan usia muda. Tetapi Haman membisikkan di telinga Fir'aun dan mengatakan, tidak perlu, aku pun bisa. Karena Haman ini di zaman itu mampu menghinai rambut. Jadi dari putih dibuat hinai sehingga jadi hitam, nampak muda, kemudian diberikan selak yang banyak kepada Fir'aun sehingga nampak muda lagi. Jadi Haman ini berusaha merayu Fir'aun agar jangan ikut Musa. Akhirnya Musa balik lagi tidak ikut, tidak ada keinginan untuk beriman kepada Nabi Musa. Sampai suatu ketika Jibril datang, kemudian datang kepada Fir'aun dan mengatakan, wahai Fir'aun, tentu malaikat ini dalam jasad, dalam bentuk manusia ya. Jadi kata Jibril ini dalam bentuk manusia, wahai Fir'aun, lau amana, wahai Fir'aun, bagaimana pendapatmu lau ra'aita sayyidan ahsana abdah, kalau seandainya kau melihat ada seorang tuan yang sangat baik kepada budaknya, wa manahahu kulla syai'in, dan tuan ini memberikan segala sesuatu yang dikehendaki budaknya. Tsumma jahada sayyidu, tiba-tiba budak ini kurang ajar pada tuannya. Wada'annahu sayyid, dia pula ngaku bahwa dia adalah tuannya. Famal iqab, kira-kira budak yang kurang ajar ini apa yang pantas hukumannya? Kata Fir'aun, gharq, dia harus tenggelamkan. Maka Jibril meminta agar fatwa dari Fir'aun itu dicatat kemudian distempel. Makanya ketika di hari kemudian terjadi penenggelaman oleh Allah Fir'aun dan bala tentaranya, Jibril datang. Nampak Jibril dan mengatakan, hada fatwa, inilah fatwa wahai Fir'aun. Kau yang mengatakan seperti itu.
Karena Jibril ini ingin memberikan sebuah kinayah, seolah-olah Jibril ingin mengatakan bagaimana kalau seandainya Allah sudah menciptakan seorang hamba, memberikan segala sesuatu dari apa yang dikehendaki hamba, tiba-tiba hamba ini kurang ajar kepada Allah dan mengaku dia pula Tuhannya, maka apa kira-kira hukumannya? Kata Fir'aun, gharaq, tenggelam. Maka Fir'aun Allah tenggelamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kemudian Fir'aun pun sempat beriman dalam kondisi nyawa sudah ditenggorokan dan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi Jibril datang kemudian memasukkan tanah ke dalam mulutnya dan mengatakan kalau seandainya aku tidak supal mulutnya dengan tanah itu, tentu dia akan bertobat dan akan diterima tobatnya. Tapi orang seperti tidak layak untuk diterima tobatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa kisah ini juga banyak dicatat dalam buku-buku sejarah. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu yang dimaksud bukan yang sudah saya jelaskan. Pertama, menurut orang Yahudi namanya Tut Anhu Amun, dan dia orang Mesir bukan Bani Israel. Ini tentu bertolak belakang dengan Al-Quran. Ataupun pendapat yang kedua namanya adalah Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab yang sudah saya ceritakan. Ada juga yang terakhir namanya Ramsis kedua, Ramsis Tsani. Itu yang kemudian konon katanya Ramsis II ini itu lebih mendekati terhadap Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Ramsis Tsani ini, Ramsis yang kedua ini adalah raja yang paling besar yang pernah berkuasa di Mesir, dan itu cocok dengan kondisi kisah Musa dengan Fir'aun. Yang kedua, Ramsis ini mengaku Tuhan. Sama dalam Al-Quran Allah mengatakan bagaimana Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian Ramsis ini berkuasa 67 tahun. Artinya sama ketika Musa dirawat oleh Ramsis, kemudian ketika sudah remaja dia membunuh orang, kemudian dia lari ke Madian selama 20 tahun kemudian kembali. Artinya mencocoki kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dari usia Ramsis yang meninggal di usia 67 tahun itu. Kemudian juga Bani Israel Palestina, katanya di Palestina Bani Israel pun mencatat bahwa Fir'aun yang dimaksud adalah Ramsis yang kedua. Kemudian juga jasadnya dimumikan, artinya berdasarkan ayat Al-Quran fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfahu ayat, dan pada hari ini kami akan selamatkan badanmu tanpa ruh supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sepeninggalmu. Dan Ramsis kedua ditemukan jasadnya kemudian sekarang menjadi mumi dan bisa dilihat di Mesir. Kemudian juga nama istrinya hampir-hampir mirip dengan Asya bintu Muzahim, dan kedekatan zaman antara kerajaan Daud dan dengan Sulaiman sekitar 2 abad dengan berdirinya kerajaan Ramsis kedua ini, itu juga yang menjadikan penguat bahwa yang paling dekat Fir'aun Musa itu artinya Ramsis yang kedua. Akan tetapi ini hanya penelitian. Mautut Anhu Amun ataupun Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab ataupun Ramsis yang kedua, wallahu a'lam, kita tidak tahu siapa di balik Fir'aun ini, hanya penelitian saja. Tapi yang jelas Al-Quran menyebut kata Fir'aun, Nabi SAW juga menyebut kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi singkat, sejarah singkat kalau boleh saya ringkas. Jadi Fir'aun ini ketika Nabi Musa lahir, maka dia sudah mulai memisahkan antara Bani Israel dengan kaum Kipti, kemudian memperbudak Bani Israel dan membantai anak-anak Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi Musa besar, kemudian intinya dia sudah jadi nabi, kemudian berdakwah kepada Fir'aun. Maka dia pun berusaha mendakwahi Fir'aun, mengajak kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, apalagi dia mengaku dirinya Tuhan. Tetapi terjadi dialog panjang yang berakhir dengan Fir'aun pun memanggil tukang-tukang sihir. Maka berduelah Musa dengan tukang sihir,
dan Allah menangkan, dan tukang sihir semua bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan Nabi Musa, dan tukang sihir pun dibantai Fir'aun sampai di pagi hari mereka kufur, di sore hari mereka menjadi para syuhada. Kemudian setelah itu Fir'aun merencanakan untuk membunuh Musa dan Bani Israel. Maka Fir'aun pun mengejar Bani Israel yang sebelumnya Musa sudah menyelamatkan Bani Israel menuju Palestina, tapi terhalang dengan lautan. Maka ketika kemudian mereka hampir-hampir mendapati Musa dan Bani Israel, Allah tampakkan mukjizat Musa memukul lautan, akhirnya terbelah menjadi 12 jarak. Maka Musa menyelamatkan Bani Israel. Kemudian Fir'aun pun disangkanya itu jalan, ikut juga masuk ke dalam lautan itu. Tiba-tiba setelah Musa sampai di ujung, Allah tenggelamkan Fir'aun, dan kisahnya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Inilah sejarah singkat siapa Fir'aun yang diperbincangkan para pakar dunia. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan dan diambil ibrah dan pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.